Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alsa Reskiana Putri dengan NIM 2101040044. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang saya buat untuk memenuhi tugas individu morfologi dari dosen pengampu Ibu Dr. Randa Tutu3 Ati M. Hum. Adapun makalah yang saya buat dengan judul proses konversi pada saat berbicara dengan orang lain, saat chat, dan pada sebuah artikel. Pada bab pertama, kita akan masuk pada pendahuluan. Yang A adalah latar belakang masalah. Morfologi atau ilmu bentuk kata adalah cabang linguistik yang mengidentifikasikan satuan-satuan pembentuk kata sebagai satuan gramatikal. Sehingga dalam kalimat atau ilmu ini, pembentukan kata merupakan bagian paling penting yang harus kita pahami dalam menulis dan juga dalam pengucapannya. Dalam menulis bisa mengetahui bagaimana konsep perubahan struktur kata secara gramatikal dan kaitannya dengan golongan atau jenis kata serta makna suatu kata. Morfologi sebagai ilmu mengkaji masalah-masalah struktur kata. Tidak terlepas dari hal tersebut, proses morfologi sendiri memiliki beberapa komponen atau bentuk dasar alat pembentuk. Salah satunya adalah konversi yang memiliki arti sebagai proses pembentukan kata dari sebuah dasar berkategori tertentu menuju atau ke kata berkategori lain tanpa mengubah bentuk fisik dari dasar itu sendiri. Proses ini dapat terjadi pada saat kita berbicara dengan orang lain, pada saat sedang chat, ataupun pada sebuah artikel berita. Yang B ada rumusan masalah. Pada kesempatan kali ini saya membuat dua rumusan masalah pada makalah kali ini. Yang pertama, komponen makna apa saja yang ada dalam konversi, serta yang kedua, apa saja contoh dalam konversi yang bisa kita ucapkan pada kehidupan sehari-hari. Yang C ada tujuan masalah. Yang pertama ada mengetahui komponen yang ada di dalam konversi, serta yang kedua ada mengetahui contoh dari konversi itu sendiri. Yang D ada manfaat penulisan. Dalam manfaat penulisan ada dua. Yang pertama, manfaat penulisan secara teoritis dan manfaat penulisan secara praktis. Manfaat teoritisnya yaitu lewat pembahasan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai penambahan wawasan dan bisa dijadikan sebuah rujukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang proses pembentukan kata konversi dan penggunaannya dalam suatu kalimat yang diucapkan sehari-hari. Adapun manfaat praktisnya dalam materi ini bisa memberikan manfaat bagi para mahasiswa untuk menambahkan sumber belajarnya, khususnya pada mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Selain itu juga bisa menambahkan kemampuan para mahasiswa dalam menganalisis proses pembentukan kata dalam berbagai kalimat-kalimat yang sering kita dengarkan. Lanjut pada bab kedua tentang pembahasan. Yang pertama adalah landasan teori. Landasan teori pada makalah ini yaitu konversi lazim disebut juga dengan derivasi zero, transmutasi, ataupun transposisi, yang berarti proses pembentukan kata dari sebuah dasar berkategori tertentu menjadi kata berkategori lain tanpa mengubah bentuk fisik dari dasar itu sendiri. Itu merupakan pengertian dari Abdul Chair pada bukunya halaman 236 pada tahun 2008. Adapun pengertian secara singkatnya, konversi bisa diartikan sebagai proses pembentukan kata dengan cara mengubah statusnya. Ada beberapa contoh kalimat dalam konversi, salah satunya pada kata cangkul. Yang pertama pada kalimat petani membawa cangkul ke sawah. Yang kedua, cangkul dulu tanah itu baru ditanami. Pada kalimat pertama, kata cangkul berkategori nomina, sementara pada kalimat kedua, kata cangkul berkategori verba. Kata cangkul memiliki komponen makna plus bendaan dan plus
plus alat, dan juga plus tindakan. Komponen makna tindakan inilah yang menyebabkan kata cangkul dalam kalimat imperatif menjadi berkategori verba. Adapun yang kedua yaitu pembahasan. Setelah dijelaskan dari yang di atas bahwa konversi merupakan proses pembentukan kata dari sebuah dasar berkategori tertentu menjadi kata berkategori lain tanpa mengubah bentuk fisik dari dasar itu. Konversi juga bisa diartikan sebagai sebuah proses pembentukan kata dengan cara mengubah statusnya. Kata yang termasuk dalam konversi ini memiliki komponen makna plus bendaan, plus alat, dan plus tindakan. Namun dalam kosakata nomina memiliki komponen makna plus tindakan sangatlah terbatas. Sangat terbatas itu diantaranya ada pada kata kunci, amplas, gergaji, rantai, pacul, dan borgol. Lewat pembentukan kata konversi ini bisa kita lihat beberapa kalimat sehari-hari yang bisa kita ucapkan secara langsung ataupun melalui chat, atau yang lain juga ada melalui artikel-artikel berita yang bisa kita lihat dari koran atau pada internet. Yang pertama saya ambil contoh pada media chat yaitu pada WhatsApp. Pada kalimatnya saya ambil ibu Alsa kehilangan kunci kos-kosan, dan pada kalimat kunci kamar kosnya ketika pergi. Kedua kalimat itu terdapat kata kunci yang masuk ke dalam proses konversi. Pada kalimat pertama, kata kunci berkategori nomina, sementara pada kalimat kedua, kata kunci berkategori verba. Kedua kalimat tersebut bisa juga masuk ke konversi karena pada kata kunci memiliki makna atau komponen makna plus bendaan, plus alat, dan plus tindakan. Dan plus tindakan inilah yang membuat kata kunci dalam kalimat perintah menjadi berkategori verba atau kata kerja. Adapun contoh yang kedua saya ambil dari artikel berita yang saya dapatkan dari internet melalui Detikcom dan beritajatim.com. Pada artikel ini kalimat yang saya ambil yaitu kalimat pertama, polisi tidak membawa borgol di insiden kilometer 50, dan pada kalimat kedua yaitu borgol maling itu supaya tidak kabur. Dalam dua kalimat di atas juga termasuk dalam konversi. Hal itu karena kalimat pertama kata borgol berkategori nominas serta kata borgol pada kalimat kedua berkategori verba. Pada kata borgol memiliki komponen makna bendaan, alat, dan tindakan. Dan kalimat tindakan inilah membuat kata borgol dalam kalimat perintah menjadi berkategori verba atau kata kerja. Adapun pada contoh yang ketiga saya ambil dari perbincangan saya dengan orang tua saya yaitu bersama ayah atau berbicara secara langsung. Obrolan saya dan ayah ini pada kalimat ayah pergi ke toko bangunan dulu untuk membeli amplas, dan pada kalimat keduanya yaitu amplas kayu itu agar halus. Kalimat di atas juga masuk ke dalam kalimat konversi karena pada kata amplas kalimat pertama berkategori nomina, dan pada kata amplas kalimat kedua berkategori verba. Pada kata amplas ini memiliki komponen plus bendaan, plus alat, dan juga plus tindakan. Dan plus tindakan inilah yang membuat kata amplas dalam kalimat perintah menjadi berkategori verba atau kata kerja. Adapun pembahasan yang kita bahas tadi lanjut menuju ke bab ketiga, penutup. Yang pertama ada kesimpulan. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi konversi adalah bahwa kita dapat mengetahui apa itu konversi. Konversi bisa diartikan sebagai pembentukan kata dari sebuah dasar berkategori tertentu menjadi kata berkategori lain tanpa mengubah bentuk fisik dasar itu sendiri. Dan pada kalimat konversi pembentukannya terdapat komponen makna plus bendaan, plus alat, dan plus tindakan.
Dalam konversi bisa kita temui pada saat kita sedang berbicara dengan orang lain, pada saat kita chat dengan orang lain, ataupun pada saat kita membaca sebuah berita atau sebuah artikel. Adapun contoh yang dapat kita ambil yaitu tadi pada kalimat petani membawa cangkul ke sawah dan kalimat cangkul dulu tanah itu baru ditanami. Keduanya masuk ke dalam konversi karena pada kalimat pertama berkategori nomina dan yang pada kalimat kedua berkategori verba. Lanjut pada saran, yaitu pada materi konversi yang telah disampaikan, penulis atau saya berharap bisa menjadi salah satu referensi untuk orang lain dalam mempelajari materi morfologi mengenai konversi ini. Selain itu, saya berharap materi konversi ini bisa lebih banyak referensinya, mulai dari buku bacaan maupun lewat internet, agar banyak mahasiswa yang bisa mengetahui lebih banyak tentang konversi itu sendiri. Selanjutnya daftar isi. Daftar isi di sini saya mengambil 2. Yang pertama dari buku Abdul Shair, yaitu Morfologi Bahasa Indonesia Pendekatan Proses, yang ditulis di Jakarta PT Rineka Cipta dan terbit pada tahun 2008. Serta yang kedua saya ambil dari internet, yaitu artikel dari Tri Agustin dengan judul Konversi Akroniminasi serta Penyerapan. Itulah pembahasan tentang konversi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.